Sekarang Kevin hanya ingin pergi dengan cepat. Kevin ingin memberitahu Kina bahwa Ezra sudah datang ke sini, kemudian bocah kecil itu merupakan putranya, biar Kina bisa melakukan persiapan mental. Kemudian maukah Kina bertemu dengan pria ini atau tidak? Ini juga diputuskan oleh Kina. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu saja, aku akan menunggu di sini. Ezra berkata dengan suara yang dingin dan wajah tanpa ekspresi. Baiklah, saya pergi sibuk dulu. Jawaban Ezra membuat Kevin diam-diam menghela napas lega. Kevin berbalik badan dan berjalan ke ruang laboratorium dengan cepat. Setelah Kevin berjalan pergi, Ezra baru melirik ke sekeliling rumah ini secara terbuka. Dikatakan bahwa wanita itu baru pindah ke sini sebulan yang lalu, tapi bisa dilihat bahwa rumah ini didekorasi dengan sangat hangat. Putranya mengatakan bahwa pria itu bukan pacarnya wanita itu. Kevin kembali ke ruang laboratorium. Setelah menutup pintu, tidak peduli Kina masih tidur siang atau tidak, Kevin segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Kina. Tidak lama setelah Kina tertidur, Kina sudah dibangunkan oleh suara dering dari ponsel. Kina membuka matanya dengan bingung, begitu melihat bahwa itu merupakan panggilan masuk dari Kevin. Setelah ragu-ragu sejenak, Kina baru mengangkatnya. Halo, Kevin, ada apa? Kina menutup matanya lagi, kemudian bertanya dengan nada yang sangat mengantuk. Nana, aku ingin memberitahumu sebuah masalah agar kamu melakukan persiapan mental. Apa? Begitu mendengar suara Kevin yang tegas, Kina berusaha untuk berkonsentrasi agar bisa mendengar perkataan Kevin dengan jelas. Bocah kecil itu ada di sebelahmu kan? Kamu terus mengatakannya saja, jangan berhenti. Kina menjawab. Kina ingin Kevin mengatakan masalahnya dengan cepat biar Kina bisa terus tidur siang. Orang tua dari bocah kecil itu sudah datang ke sini. Bocah kecil itu bernama Reski. Kevin berhenti sejenak. Kevin takut Kina tidak bisa menerimanya. Kevin ingin membiarkan Kina mencernanya secara perlahan-lahan. Reski. Kina mengerutkan kening. Beberapa detik kemudian, Kina tiba-tiba membuka matanya. Kevin, apa maksud dari perkataanmu? Yang ingin aku katakan padamu, yaitu bocah kecil yang sedang berbaring di sebelahmu itu adalah putramu. Kevin berkata dengan suara yang rendah. Kevin tidak berani memberitahu Kina bahwa dirinya sendiri sudah lama mengenalinya. Jika memberitahukan kebenaran ini kepada Kina, Kevin akan dipukul hingga mati. Kina tiba-tiba merasa dirinya sendiri menjadi sangat sadar. Kina menoleh dan melihat bocah kecil yang tidur di sebelahnya. Kina berkata dengan tidak jelas. Ini, bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa Clayton tidak mungkin berada di kota Zaun? Bagaimana mungkin Clayton? Kevin, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Sebelumnya Kina juga pernah curiga apakah bocah kecil ini merupakan putranya atau tidak, tapi Kevin mengatakan bahwa tempat ini merupakan kota Zaun, jadi bocah kecil itu sama sekali tidak mungkin merupakan putranya. Apalagi markas Ezra ada di kota Leicester, Kina juga merasa tidak mungkin. Tapi sekarang Kevin memberitahunya. Mungkin karena masalah tentang bocah kecil ini menyelinap keluar dari taman kanak-kanak, sekarang pria itu duduk di ruang tamu yang ada di rumah kita, mengatakan bahwa datang ke sini untuk menjemput putranya. Kevin memberitahu Kina lagi. Kevin sengaja menekankan rumah kita hanya untuk meningkatkan kredibilitas. Kemudian juga mengingatkan Kina bahwa jika tidak percaya, Kina bisa pergi ke ruang tamu untuk memastikannya. Informasi mengejutkan yang keluar dari mulut Kevin membuat Kina tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, wajahnya sedikit pucat. Kamu mengatakan Ezra datang ke sini. Pikiran Kina menjadi kosong, suaranya juga sangat gemetar, hatinya penuh dengan berbagai macam perasaan, kegugupan, ketakutan, kesenangan, semangat dan lainnya. Kina sudah tidak melihat pria itu selama 4 tahun. Iya. Tapi Ezra sepertinya tidak mengenaliku. Sebelumnya aku mendengar bocah kecil itu mengatakan bahwa dadinya tidak mengingat banyak masalah mungkin. Kevin tiba-tiba berhenti sejenak. Kevin sedikit tidak berani untuk terus mengatakannya lagi. Apa? Kina bertanya dengan gugup. Ezra tidak mengingat banyak masalah. Apa maksudnya? Kevin terdiam selama beberapa detik, sekarang baru berkata, mungkin Ezra tidak mengingatmu.
Kina tiba-tiba tercengang, bahkan tidak mengingat Kina. Ini, bagaimana mungkin? Begitu melihat Kina tidak berbicara, Kevin terus berkata, aku juga tidak tahu situasinya secara spesifik. Aku meneleponmu hanya ingin memberitahumu bahwa bocah kecil itu merupakan putramu, dan Ezra sudah datang ke sini, lihat kamu mau bertemu dengannya atau tidak. Kevin, kamu membiarkanku tenang dulu, sekarang pikiranku sangat kacau. Kina yang saat ini sama sekali tidak bisa berpikir, suaranya tetap sangat bergetar. Tidak menunggu Kevin berbicara lagi, Kina sudah panik hingga mengakhiri panggilan. Sepasang kaki meringkuk, Kina menopang dagunya dengan sepasang tangan, Kina menarik napas dalam beberapa kali, tetapi tidak bisa membiarkan pikirannya yang kacau menjadi tenang. Kina segera turun dari tempat tidur, Kina berjalan masuk ke kamar mandi dengan langkah cepat, Kina membasuh wajah dengan air dingin, memaksa diri untuk sadar dan tenang. Tidak lama kemudian, Kina baru berjalan keluar dari kamar mandi, Kina perlahan-lahan menoleh dan melihat bocah kecil yang sedang tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur, rongga mata Kina tiba-tiba sedikit sakit dan panas. Jadi, apakah ini merupakan putranya Kina? Clayton yang sangat dirindukan oleh Kina setiap hari selama 4 tahun ini. Sebelumnya Kina merasa bahwa bocah kecil ini sangat mirip dengan pria itu, tapi sebelumnya Kevin mengatakan bahwa ini merupakan kota Zaun, bocah kecil ini tidak mungkin merupakan putranya. Jadi Kina langsung mengira bahwa mungkin dirinya sendiri terlalu merindukan putranya dan pria itu, sehingga begitu melihat anak yang hampir seumuran dengan Clayton, Kina akan mengira bahwa itu merupakan Claytonnya. Begitu teringat Kevin mengatakan bahwa pria itu ada di bawah, air mata Kina tiba-tiba tidak bisa tahan lagi dan mengalir keluar. Kina sangat merindukan Clayton dan juga pria itu. Kina sangat bimbang apakah ingin bertemu dengan Ezra atau tidak, tapi Kevin mengatakan bahwa Ezra sepertinya melupakan banyak masalah, kemudian juga melupakan dirinya sendiri. Ezra datang untuk menjemput putranya. Ezra sama sekali tidak tahu bahwa Kina ada di sini, dan juga ada kemungkinan bahwa Ezra sudah tidak mengingat Kina. Tidak menyangka bahwa hanya dalam 4 tahun, seolah-olah banyak masalah tidak berubah, tetapi orang-orang sudah berubah. Kemudian dirinya sendiri juga dilupakan. Setelah berpikir dalam waktu yang lama, Kina menelepon Kevin. Kina bertanya dengan nada yang tersedak dan gemetar. Kevin, bisakah aku turun? Apakah Ezra akan mengenaliku? Jika Kina masih tidak tahu bahwa bocah kecil itu merupakan putranya, Clayton, mungkin Kina masih bisa bertahan selama setengah tahun lagi. Tapi setelah tahu bahwa unyu-unyu merupakan Claytonnya, Kina merasa bahwa dirinya sendiri tidak bisa menunggu selama setengah tahun lagi. Claytonnya begitu pintar dan imut, kemudian setelah berinteraksi selama beberapa hari ini, sekarang Kina sama sekali tidak ingin berpisah dengan putranya. Selain itu, begitu teringat Claytonnya tidak bisa berbicara, Kina tidak tahan lagi dan merasa sakit hati. Rasa sakit itu membuat Kina sangat sulit untuk bernapas. Setelah terdiam sejenak, Kevin baru menjawab, kamu bertemu dengannya saja jika kamu ingin bertemu dengannya. Dalam keadaan yang normal, Ezra seharusnya tidak menyadari apapun. Lagi pula, cepat atau lambatnya mereka akan bertemu. Begitu mendengar Kevin berkata seperti ini, Kina tiba-tiba menjadi takut jika Ezra tidak ingat dirinya sendiri. Saat Kina muncul di depan Ezra, apa yang harus dikatakan oleh Kina? Apakah Kina langsung mengatakan bahwa dirinya sendiri merupakan istrinya dan mominya Clayton? Jika Ezra bertanya pada Kina, kemana Kina pergi selama beberapa tahun ini? Bagaimana Kina menjawabnya? Kemudian jika Unyu-Unyu sudah bangun dan tahu bahwa dirinya sendiri merupakan mominya, reaksi apa yang akan dikeluarkan oleh Unyu-Unyu? Apakah akan menyalahkan dirinya sendiri tidak berpartisipasi dalam pertumbuhannya selama beberapa tahun ini? Kina merasa bahwa semua ini datang terlalu mendadak, sehingga membuat Kina benar-benar tidak melakukan persiapan mental. Kina seketika tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sejak Kevin menelepon Kina, Clayton terbangun karena suara dering dari ponsel, tapi Clayton terus berpura-pura tidur.
Dari percakapan antara Kina dan Kevin, Clayton tahu mominya sudah mengetahui bahwa dirinya sendiri merupakan Claytonnya. Awalnya Clayton ingin diam-diam mengingatkan hubungannya dengan mominya, tapi nanti saat Momi pulang ke rumah dan menyadari bahwa dirinya sendiri merupakan Clayton anaknya, Momi pasti akan merasa sangat kaget. Tapi sekarang Momi sudah tahu bahwa dirinya sendiri merupakan Clayton, hati Clayton merasa sangat gugup dan juga senang apakah Momi akan semakin menyukainya. Setelah menunggu dalam waktu yang lama, Clayton sama sekali tidak mendengar suara Kina, jadi Clayton diam-diam membuka mata dan melihat Momi diam-diam menangis. Hati Clayton tiba-tiba terasa sedih dan sedikit tidak nyaman. Clayton bangkit dari tempat tidur. Clayton berjalan ke depan Kina dan menarik tangannya. Kina tiba-tiba mengangkat kepala dan masih belum sempat untuk menyeka air mata di wajahnya. Kina menatap bocah kecil di depannya dengan tatapan kaget dan panik. Kina seketika tidak tahu harus berkata apa. Clayton mengambil pena dan kertas dari meja yang ada di sebelah tempat tidur. Clayton menulis, "Aku tahu bahwa kamu merupakan Momi." Jelas merupakan perkataan yang sangat sederhana, tapi malah membuat air mata Kina seketika mengalir keluar. Kina langsung memeluk bocah kecil ke dalam pelukan. "Maaf, sebelumnya Momi tidak bermaksud untuk meninggalkanmu dan dedimu. Momi sudah mengecewakan Clayton, maaf." Kina memeluk Clayton dengan sangat erat. Kina meminta maaf sambil menangis. Begitu mendengar mominya meminta maaf sambil menangis, Clayton merasa semakin tidak nyaman. Clayton tidak suka Momi menangis, Clayton suka melihat Momi yang senang. Momi terlihat sangat cantik saat tersenyum. Ini merupakan pertama kalinya Clayton tidak suka bahwa diri sendiri tidak bisa berbicara. Saat dipeluk oleh Momi, Clayton sama sekali tidak bisa mengatakan perkataan yang bisa menghibur mominya. Jadi Clayton hanya bisa mengulurkan sepasang tangannya untuk menyeka air mata di wajah Kina dengan lembut. Gerakan bocah kecil yang lembut membuat Kina sedikit terkejut. Kina memaksa diri untuk berhenti menangis. Kina bertanya unyu-unyu, "Kapan kamu tahu bahwa aku merupakan momimu?" Begitu membicarakan ini, Clayton merasa sangat bangga. Clayton menulis di atas kertas, "Saat pertama kalinya melihat Momi, aku sudah tahu bahwa kamu merupakan Momi." Clayton merasa sangat bersyukur bahwa dirinya sendiri kabur dari rumah. Jika dirinya sendiri tidak kabur dari rumah, maka dirinya sendiri harus menunggu selama setengah tahun baru bisa bertemu dengan Momi. Begitu teringat bahwa dirinya sendiri baru saja pulang ke rumah, dirinya sendiri sudah sangat merindukan Momi. Clayton merasa bahwa jika harus menunggu selama setengah tahun lagi, itu terlalu lama. Clayton pasti akan menjadi gila. Setelah melihat perkataan yang ditulis oleh Clayton, mata Kina tidak tahan lagi dan menjadi basah. Apakah Claytonnya sudah mengenali Kina saat itu? Jadi saat itu, Clayton menangis bukan sakit karena jatuh tapi karena mengenali Kina. Clayton bersikeras untuk kembali bersama dengan Kina karena tahu bahwa Kina merupakan mominya. "Lalu kenapa kamu tidak memberitahu Momi?" Momi tidak pernah melihat penampilan Clayton setelah tumbuh besar, sehingga tidak bisa mengenali Clayton. Kina merasa sangat sedih. Begitu teringat bocah kecil terus menanyakan masalah tentang anaknya beberapa hari yang lalu, Kina masih mengira bahwa bocah kecil ingin berteman dengan Claytonnya. Sekarang baru mengerti bahwa bocah kecil ini sedang mencari informasi dari perkataannya. Di usia kecil sudah begitu cerdas dan pandai berakting. Clayton menulis dengan sedikit malu. Aku ingin menunggu sampai Momi sudah sembuh. Setelah pulang ke rumah, Momi menyadari bahwa aku merupakan Clayton. Momi pasti akan merasa sangat kaget." Clayton pergi ke taman kanak-kanak karena ingin belajar berbicara. Tapi baru pergi ke sekolah hari ini, Clayton sudah diam-diam pulang karena merindukan Momi. Meskipun Clayton bolos sekolah, Clayton bukan tidak mendapatkan keuntungan. Kedepannya Clayton sudah bisa memanggil Kina sebagai Momi, tidak perlu memanggil Kina sebagai Bibi lagi. Kina memeluk Clayton ke dalam pelukan lagi. Kina mencium pipi Clayton yang lembut. Kina berkata dengan nada yang tersedak, Momi merasa sangat kaget, tidak menyangka Claytonku sudah tumbuh begitu besar."
Setelah berpikir sejenak, Clayton menulis lagi, "Mommy, kedepannya bisakah aku datang untuk mencarimu setiap hari?" Clayton ingin bersama dengan Mommy di setiap hari. Clayton ingin menebus waktu sebelumnya yang tidak ada Mommy. Begitu melihat pertanyaan Clayton, Kina tiba-tiba teringat perkataan yang baru saja dikatakan oleh Kevin. Pria itu ada di ruang tamu di lantai bawah. Unyu-unyu, Paman Kevin baru saja mengatakan bahwa dedimu ada di ruang tamu di lantai bawah. Mungkin dedimu sudah tahu masalah tentang kamu bolos sekolah. Kina berkata dengan wajah yang sedikit pucat. Sekarang Kina dan Clayton sudah saling mengenal. Tapi Kevin mengatakan bahwa Ezra mungkin tidak mengingat Kina. Setelah mendengarkan ini, seluruh tubuh Clayton menjadi tegang. Dedinya datang ke sini. Dedinya malah meninggalkan pekerjaan dan datang ke sini untuk mencarinya. Setelah menangkapnya pulang ke rumah, dedinya pasti akan memukulnya. Clayton menulis di kertas dengan tergesa-gesa, "Mommy, kamu harus menyelamatkanku. Jika Dedi menangkapku pulang ke rumah, Dedi akan memukulku dengan kuat. 2 bulan yang lalu, Dedi baru saja memukul bokong aku, tapi Dedi sudah lupa. Dedi selalu mengatakan bahwa jangan memaksanya untuk melanggar prinsip yang tidak memukul anak." Kina menundukkan kepala dan melihat tulisan bocah kecil yang sedikit jelek karena menulisnya dengan terburu-buru, tapi dapat dibaca. Sebelumnya saat masih tidak tahu bahwa Unyu-Unyu merupakan putranya, Kina pernah bertanya pada Unyu-Unyu, siapa yang mengajarinya untuk menulis. Unyu-Unyu mengatakan bahwa dirinya sendiri belajar melalui TV. Begitu mengingat kembali, Kina merasa sangat sedih dan tidak nyaman. Setelah selesai melihat perkataan yang ditulis oleh putranya, dan juga teringat perkataan yang baru saja dikatakan oleh Kevin, Kina bertanya, "Kenapa dadimu bisa melupakan masalah tentang dirinya sendiri pernah memukulmu 2 bulan yang lalu? Kemudian jelas pernah memukul unyu-unyunya, tapi malah mengatakan bahwa jangan memaksanya untuk melanggar prinsip yang tidak memukul anak." Ekspresi wajah Clayton tiba-tiba menjadi sedikit dalam. Clayton menggigit bibirnya dan terus menulis. Paman ketiga mengatakan bahwa Dedi selalu tidak mengingat masalah-masalah yang agak lama karena Dedi sedang sakit. Dedi bahkan tidak mengingat Mommy. Hati Kina terasa sakit. Kina hampir tidak bisa bernapas. Paman ketiga yang dikatakan oleh putranya seharusnya merupakan Vito. Vito merupakan anak ketiga di keluarga Okto. kalau begitu bagaimana dengan Ezra? Apa yang terjadi pada Ezra? Kenapa tidak bisa mengingat masalah yang agak lama? Setelah berpikir sejenak, Kina menarik napas dalam. Kina berkata, Unyu-unyu, dedimu ada di ruang tamu. Maukah kamu turun bersama dengan Mommy? Tidak peduli apakah Ezra mengingatnya atau tidak. Jika Ezra sudah datang ke sini, Kina harus menghadapinya. Bahkan jika Ezra sudah melupakannya, tapi Kina dan Ezra masih merupakan suami istri, bukan? Mereka masih memiliki Clayton, mereka memiliki ikatan yang begitu dalam, tidak bisa mengatakan bahwa Ezra sudah lupa, jadi Ezra sudah tidak memiliki hubungan dengan Kina. Clayton merasa bahwa jika dirinya sendiri turun ke bawah, dedinya pasti akan menangkapnya pulang dan memukul bokongnya. Clayton menyusutkan tubuhnya. Clayton menundukkan kepala dan menulis, "Dedi sangat galak. Dedi sama sekali tidak merasa kasihan saat memukulku. Mommy harus melindungiku dengan baik. Mommy tidak bisa membiarkanku dipukul oleh Dedi. Aku akan turun bersama dengan Mommy." Mommy pasti akan melindungimu dengan baik. Mommy tidak akan membiarkan dadimu memukulmu. Jika dadimu berani memukulmu, aku akan membantu unyu-unyu untuk memukulnya. Kina menyentuh pipi Clayton yang lembut. Kina berkata sambil tersenyum. Begitu teringat bahwa pria itu malah memukul putranya, Kina merasa sangat marah. Clayton-nya begitu pintar dan imut, pria itu malah tega untuk memukulnya.